Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Selamat siang, Bu Mas. Selamat siang, Bu Sumariani. Apa kabar hari ini? Sehat, Ibu. Terima kasih. Ibu bagaimana sehat, Bu? Astungkara sehat, Ibu. Eh, Baik, Ibu. Dalam pertemuan hari ini, sesuai dengan sepakatan kita, sebelumnya kita kan mengadakan supervisi, Bu ya, eh, terkait dengan praktik kucing yang nanti Ibu akan lakukan bersama Bu Mang Suardiani, Bu nggih? Hmm, Ya, kemarin sebelumnya sudah saya informasikan bahwa kompetensi dalam kucing itu ada tiga, yaitu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdaya kucing. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang akan Ibu Nimas kembangkan? Saya sih sebenarnya berharap Ibu bisa memberikan fokus pengamatan nanti di pertanyaan yang berbobot, Ibu, karena saya merasa itu sebagai kompetensi saya yang masih perlu dikembangkan sejauh ini. Baik, Ibu. Eh, yang nanti saya amati di sini atau perlu saya bantu Ibu dalam pengembangan kompetensi uh, kucing ini adalah pertanyaan berbobot Ibu nggih. Eh, di situ kan tadi sudah ada kriteria dari masing-masing kompetensi itu. Maksimalnya itu adalah sampai poin 4. Untuk sekarang ini Bu Nimas berada di poin berapa Ibu Kalau dalam kompetensi tersebut? baik, menurut penilaian saya sendiri, sebenarnya saat ini saya baru sampai di, mungkin kalau skala 1 sampai 4, saya baru sampai di posisi 2, Ibu, karena eh, susah sekali menurut saya, bukan susah ya, agak masih cukup berat kalau saya untuk menemukan pertanyaan terbuka yang mengandung kata apa Mm-mm. kata kunci ya, dan menemukan kata kunci dari kunci. Tapi saya masih berproses sih, Bu, sambil terus berlatih juga. Ya, Ibu, mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan kucing, Ibu dapat mencapai poin 4 maksimalnya, Bu ya. Nah, di sini dalam pertanyaan berbobot Ibu itu sebelumnya kita kan mendengarkan aktif dulu dari kucing. Nah, setelah itu baru Ibu menangkap kata kunci dan dari kata kunci itu Ibu dapat mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu nggih. Baik, Ibu. Ya, Ibu, nanti saya akan mengamati Ibu di bagian pertanyaan berbobotnya. Nah, sekarang silakan Ibu uh, kucing dengan Bu Kemang Suardiani. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Sumariani. Sini. Selamat selamat siang Ibu Nimas. Selamat siang, Bu Sardiani. Bolehkah saya minta Bagaimana ini? waktunya sebentar? Yes, Bagaimana silakan Ibu, kabarnya Bu ada masalah Nimas? apa? Oke, saya cukup baik, Bu Sardiani. Kalau Bu Sardiani, bagaimana kabar? Kenapa Ya, serius sekali ini wajah? baik Bu. Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan bahwa murid saya di sekolah itu kurang antusias pada saat mengikuti pembelajaran. Saya lihat murid saya sepertinya bosan, tidak ada semangat, bahkan ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas. Eh, Seperti tugas PR, itu yang saya berikan setiap harinya itu jarang dikerjakan. Oke, berarti permasalahannya ini tentang tingkat antusias murid ya, Bu ya, mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas itu, Bu ya.
Ya, Apakah benar Ibu sekali. melihat ada kebosanan muridnya, Ibu? Ya, benar sekali, Bu. Di sini saya sebagai guru merasa gagal. Dalam artian gagal menjadi guru, gagal memberikan pembelajaran terhadap siswa di kelas. Oke, ada perasaan resah di dalam diri saya, Bu ya. Oke, Iya. kemudian dari cakapan kita hari ini sebenarnya apa yang Ibu Komang harapkan nanti dari percakapan ini, Ibu? Saya mengharapkan pada diskusi ini menemukan solusi lah, Bu. Solusi dari permasalahan eh, supaya membangkitkan antusias murid saya pada saat belajar dalam meningkatkan motivasinya. Oke. Kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya nih di situasi murid-murid Ibu yang seperti itu misalnya, menurut Ibu sendiri apa yang menjadi faktor ini? Apa menjadi faktor penyebab dari perilaku murid yang seperti itu? Eh, Mungkin karena kurangnya antusias itu karena bosan ya. Mungkin bosan karena terlalu monoton pada saat kita ada pembelajaran di kelas itu monoton, sehingga dominan saya sebagai guru yang lebih banyak berbicara. Jadi anak-anaknya saya kurang memberikan kesempatan lah kepada siswa untuk bertanya, berpendapat dengan menggunakan fasilitas kebutuhan siswa belajar murid saya seperti itu. Oke, berarti saya melihat berarti kesempatan untuk terlibat ya Ibu ya. Iya. Eh, kurang melibatkan murid begitu Ibu. Kalau Mm-mm. saya tangkap dari penjelasan Ibu. Iya. Nah, kalau kita skalakan nih misalnya nih antara skala 1 sampai 10, antusias murid Ibu baru sampai di angka berapa saat ini Ibu? Kalau menurut saya sih antusias belajar murid akan menunjukkan perilaku seperti saat senang belajar dan akan mendengarkan saat gurunya penjelaskan dengan baik, menunjukkan rasa ingin tahu atau penasarannya. Kita ketika mendapatkan materi, mungkin saya skalanya di angka 6 lah, Bu. Masih rendah. Oke, di angka 6 ya Bu ya. Kemudian kalau dari rentang 1 sampai 10 sebenarnya yang Ibu harapkan antusias murid itu sampai di angka berapa Bu? Kalau menurut saya sih menginginkan pembelajaran yang asik menyenangkan bagi mereka ya rentangnya di 9 atau 10 lah Bu, maksimalkan. Karena kan kita maunya murid itu supaya lebih eh, apa namanya itu lebih aktif ya dalam pembelajaran. Bukan gurunya yang lebih aktif tapi muridnya pasif. Berarti kalau bisa saya ambil poinnya di sini ada pembelajaran yang menyenangkan bagi murid ya begitu Bu Nah, ya. iya, seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri nih yang menyenangkan dan terasa menantang bagi murid untuk anak-anak seumuran mereka ya, itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang mungkin berpusat pada siswa, dalam artian di sini melibatkan peran murid secara aktif dalam bertanya, berpendapat, mengeksplorasi pemahamannya, mengelaborasi pemahamannya, dan memberikan kesempatan bagi murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya dengan berbagai cara, misalkan dengan kita pakai sumber belajarnya YouTube atau PMM, Bu. Oh begitu ya. Kalau saya sih melihat sebenarnya berarti gambaran proses belajar menyenangkan tuh sudah Ibu dapatkan ya, sudah Ibu pegang dengan baik. Terus terkait dengan tugas, katanya tadi juga ada siswa yang apa namanya bukan hanya antusias dalam proses pembelajaran, tapi juga terkait dengan pengumpulan tugasnya itu bagaimana kira-kira Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan selalu banyak ya, Bu ya. Mhm. Atau tugasnya itu monoton. Jadi saya menggunakan sumber belajar yang monoton ya. Mungkin seperti itu sehingga murid-murid pada saat saya berikan tugas jadinya gampang bosan sehingga tidak mengerjakan Nah, tugas sejauh dengan ini baik. Oke, sejauh ini sumber belajar boleh saya tahu Ibu Komang sumber belajar yang biasanya Ibu gunakan apa atau bersumber dari mana saja? Kalau saya sih hanya menggunakan buku paket aja ya, buku siswa aja.
karena dan menggunakan bukunya itu dari sudut baca yang ada di kelas. Itu aja. Oke, berarti dari buku ya. Tapi kalau sumber belajar lain, mungkin seperti yang Ibu katakan tadi ya, ada YouTube, demikian Bu ya? Iya, Oke, bisa dari YouTube, kemudian ya, Ibu juga menyebut tadi ada PMM, ya. terus Mungkin dari rumah ini belajar. oke, dari rumah belajar. Nah, eh, saya sih sebenarnya ketika menangkap dari percakapan kita tadi, Ibu, saya merasa kalau Bu Komang tuh sebenarnya sudah pegang ya bahwa ada sumber belajar yang lebih variatif yang bisa Ibu gunakan dalam proses pembelajaran Ibu. Itu juga pastinya akan meningkatkan antusias murid dan juga ada murid yang dilibatkan mungkin Ibu seperti yang Ibu katakan tadi, murid lebih dilibatkan sehingga dia merasa proses pembelajarannya itu lebih menyenangkan dan lebih menantang untuk dirinya. Ya. Kemudian kalau selama ini berarti muridnya Bu Komang mungkin kurang merasa tertantang karena adanya sumber belajar yang monoton ya. Terus tapi Ibu sendiri sudah mendapatkan ininya bahwa perlu sumber belajar yang lebih variatif. Terus rencana konkretnya adakah yang sudah Ibu rencanakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan untuk muridnya, Bu? Ya, mungkin ke depannya saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber seperti video, gambar, teks, bacaan, wawancara, atau yang lainnya supaya anak-anak lebih bervariatif lah pada saat pembelajaran di kelas itu. Selain itu, saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan proporsi waktunya. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan bakat minatnya. Istilahnya di sini saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran yang mengangkat isu permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu Nimas. Oke, kemudian untuk indikator dari keberhasilan dari rencana Ibu atau yang akan Ibu lakukan itu apa yang bisa dijadikan ini apa namanya ukuran keberhasilan gitu bahwa rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi itu berhasil. Ukuran keberhasilannya dari dari rencana saya tadi itu mungkin ketika murid saya sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan, mereka merasa senang pertama dan mereka juga merasa antusias lah, bersemangat dan aktif dalam saat pembelajaran berlangsung. Ketika diberikan tugas, mereka melakukan atau melaksanakannya dengan tepat waktu. Oke, luar biasa sebenarnya rencananya Ibu, saya turut bangga. Tapi terkait dengan rencana yang sudah apik sekali ini, tentu kita kan harus ada komitmen ya Bu ya untuk pelaksanaannya. Nah, bagaimana bentuk komitmen Ibu sendiri nih untuk rencana aksi Ibu? Mungkin saya komitmennya adalah membuat rencana pembelajaran yang mampu memfasilitasi kebutuhan siswa, sehingga mampu menumbuhkan semangat dan motivasinya untuk belajar. Tentu saya harus lebih banyak lagi dalam memodifikasi konten pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan saya juga harus memberikan kesempatan bagi murid saya untuk memilih tugas sesuai dengan kenyamanan dan minatnya. Saya rasa ketika saya mampu menjalankan komitmen ini, murid saya akan senantiasa akan menunjukkan keantusiasannya saat belajar, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan motivasi belajarnya. Oke, bagus sekali. Terus terkait dengan rencana ini, tentu Ibu tidak bisa ini ya perlu kolaborasi collab nih dengan rekan-rekan guru misalnya gitu. Sudahkah Ibu ada gambaran nih siapa aja nih yang akan saya ajak terlibat dalam kegiatan saya? Nah, kebetulan saya punya teman yang sudah lulus CGP, mungkin saya minta bantuannya teman saya namanya Ibu Ari untuk membantu saya apa namanya itu
mempraktikkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Oke, untuk rencana waktunya sudah ada ya, Ibu? Mungkin saya laksanakan besok ya Bu, atau nanti malam saya akan merancang rencana pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian sambil saya browsing tentang sumber belajar yang menarik, serta saya akan membuat LKPD yang menarik. Buat LKPD-nya langsung beraksi berarti ini, Bu. Iya. Ya, bagus sekali. Harus digas Bu. Gas ya, saya terus senang mendengarnya karena dari permasalahan yang Ibu sampaikan bahwa sebenarnya juga Ibu sudah memikirkan tentang jalan keluarnya, rencana aksinya juga konkret sekali ya Ibu ya. Sebenarnya dari percakapan kita, sudahkah Ibu kira-kira apa ya, ibarat katanya sudah tersusun rencana sistematisnya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Terus selain itu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Dari diskusi hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai salah satu kunci penyelesaian masalah yang saya hadapi dalam menumbuhkan antusias murid dalam belajar. Dan saya harus juga memodifikasi konten pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Selain itu juga saya harus memberikan kesempatan bagi murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya melalui beragam bentuk tugas, sehingga pembelajaran pilihan bagi mereka disesuaikan dengan minat masing-masing. Saya juga harus menyelipkan ice breaking ya Bu ya, supaya siswanya lebih bersemangat dan tidak bosan di kelas. Oke, luar biasa Ibu Suwardiani untuk rencananya dan untuk percakapannya juga hari ini. Sudah ada rencana yang benar-benar konkret, bahkan langsung ngegas ya. Saya tidak sabar ini di kesempatan lainnya, semoga minggu depan tidak ada halangan. Saya ingin mendengar cerita dari bukan rencana lagi ya, kalau minggu depan sudah saya mendengar cerita dari aksi nyatanya. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas perbincangan hari ini. Kita hebat. Ya, terima kasih banyak Bu Nimas sudah mendengarkan sekaligus membimbing saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Boleh Bu Nimas minggu depan bertemu kembali dengan saya dan saya akan menceritakan bagaimana hasil dari reaksi aksi hari ini. Oke, makasih Bu. Oke, baik Sudah? Ibu Mariani, sampun demikian coaching saya hari ini. Mohon referensinya Ibu, mohon Ya. masukannya. Baik Ibu, saya mengamati tadi sungguh luar biasa Ibu. Kucing Ibu dengan Bu Suwardiani. Nah, di mana saya mengamati tadi yang Ibu ingin kembangkan dalam pertanyaan berbobot Ibu nggih. Nah, untuk praktik tadi saya sudah mengamati Ibu sudah mampu untuk menangkap kata kunci sebagai dasar Ibu untuk mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan terbuka. Nah, untuk poin dari sebelumnya yang Ibu sampaikan tadi masih 2. Nah, dalam praktek ini sudah ada perkembangan sehingga mencapai hasil yang maksimal ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu tadi saat melakukan kucing Ibu? Sebenarnya ada sedikit rasa ragu Ibu, karena kan bagaimanapun kita di posisi sama sebagai guru gitu. Tapi memang kembali lagi saya mengingat kembali bahwa coaching bukan proses konsultasi, bukan proses belajar mengajar. Jadi ini lebih kepada bagaimana saya mendampingi dari coaching untuk menemukan sendiri apa yang menjadi jalan keluar dari permasalahannya. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah mampu mengembangkan kompetensi tersebut. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nimas. Mudah-mudahan ke depannya dalam praktek kucing lebih maksimal lagi ya Ibu ya.
Ya, Oke. itu yang dapat yang sampaikan Ibu. Terima kasih Bu Nimas. Terima kasih Terima Bu kasih Bu Man Semangat. Suwardiani. Terima kasih. Terima kasih Bu Kom.